Halo, apa kabar pemirsa Banten Story yang selalu setia melihat konten-konten kami yang inovasi dan inspiratif. Kali ini bersama saya Dede Majid yang pastinya dalam sajian obrolan santai. Hai penonton setia Banten Story, berjumpa lagi bersama saya Dede Majid dalam program SOS, Sajian Obrolan Santai. Kali ini kita akan membahas tentang kebudayaan di Banten. Bagaimana perkembangan atau kehidupan di Banten dari ujung Tangerang sampai ujung Pandeglang. Kita akan coba membahasnya secara secara santai dengan narasumber kita, Pak Haji Pitron Nur Iksan. Selamat siang, Kang. Selamat siang. Beliau adalah sebagai Sekretaris Komisi 5 DPRD Banten yang kebetulan juga di komisinya tentang pendidikan dan kebudayaan, Kang. Ya. Bicara tentang kebudayaan, Kang, di Banten mungkin tidak hanya Jawara saja yang kemudian harus dikenal, ya kira ya. Ada tari cokek dari Tangerang, terus kemudian di Baduy, di Lebak ada Baduy, terus kemudian di Pandeglang ada Rampak Bedug. Terus kemudian di Cilegon juga banyak tari, terus kemudian di Serang juga apalagi ada rudat, ada ubruk. Nah itu kemudian dimaknai sebagai kebudayaan yang saya kira harus menjadi prioritas atau kebanggaan oleh masyarakat masyarakat Banten pada umumnya. Nah menurut Kang Pitron sendiri nih, makna kebudayaan itu seperti apa sih? Iya, kebudayaan ini kan adalah olahraga dan olah rasa yang dihasilkan oleh manusia. Kata kunci kebudayaan ini adalah manusia. Dan kemudian dua hal sangat penting yang mempengaruhi kebudayaan itu adalah zaman dan alam. Jadi zaman, bicara soal zaman, hari ini kita sedang mengukir kebudayaan. Masa depan orang akan melihat apa yang kita lakukan hari ini. Dan hari ini kita sedang melihat apa yang sudah diolah dalam raga dan diolah dalam rasa oleh para leluhur kita di zaman dulu. Jadi kita menimba kearifan dari apa yang sudah mereka lakukan di masa lalu. Dan kita hari ini sedang juga mengukir atau mencetak kebudayaan untuk masa depan. Sementara hari ini yang selain kita sedang mengukir kebudayaan, kita juga tertantang untuk bisa melihat kebudayaan di masa yang akan datang. Menciptakan kebudayaan di masa yang akan datang. Tantangannya tentu saja berbeda. Kalau dulu kita melihat pergerakan budaya itu begitu lambat, hari ini dengan revolusi elektronik, kebudayaan ini berpacu sangat cepat. Sehingga ada penetrasi budaya yang sudah tidak lagi merepresentasikan kebudayaan-kebudayaan lama. Jadi ketika kita sekarang hari ini bicara bagaimana melakukan pemajuan budaya di Provinsi Banten, tantangannya banyak sekali karena sekarang sudah globalisasi. Dengan globalisasi kan makna sederhana budaya itu adalah yang biasa orang sebutkan adalah karakter. Tadi bicara soal beragam banyak tari, itu adalah karakter dari seni dan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Banten, yang kemudian itu menghadapi satu tantangan. Tantangannya cukup besar karena kalau dulu orang berlomba-lomba untuk bisa mempertahankan kebudayaan mereka sebagai sebuah identitas. Namun hari ini identitas mengalami satu masalah. Karena ada budaya dari luar yang masuk. Tanpa dia harus masuk kita bisa melihat karena ada elektronik, ada teknologi, ada HP, ada internet. Sehingga itu menjadi satu tantangan. Jadi kalau saya ditanya tentang makna budaya hari ini, makna yang paling besar adalah bagaimana kita bisa melihat tantangan dari kebudayaan yang ada ini dengan satu kata kunci, bahwa masyarakat yang memiliki identitas maka dia akan survive. Yang sudah kehilangan identitas dalam hal ini budaya, maka dia akan marginal, akan tersisih. Kalau sudah tersisih lama-lama akan terasing. Kalau sudah terasing lama-lama akan punah. Jadi ada satu tantangan buat kita semua anak-anak muda hari ini, bahwa memaknai budaya adalah bagaimana kita bisa mewarisi
olahraga dan olah rasa dari para leluhur kita yang baik untuk dipertahankan dan beradaptasi dengan penetrasi atau masuknya budaya-budaya baru yang baik atau yang buruk bisa kita saring. Oke. Ini menarik sekali nih. Tadi bicara tentang Banten ya. Ya. Banten, kemudian identitas. Nah, yang menjadi menarik adalah 20 tahun Banten hari ini kita tidak terasa setelah melepaskan diri dari Jawa Barat. Nah, menurut Kang Fitron sendiri nih, kebudayaan yang ada di Banten setelah 20 tahun ini, majukah atau memang justru melambat? Ya, parameternya banyak. Jadi kalau kita bisa sebut ada kemajuan, ya. Tapi ketika kita bilang bahwa kebudayaan ini memiliki ancaman dan kemudian terjadi pemunduran, kita juga bisa bilang iya. Itu artinya ada sebagian yang maju, ada yang sebagian mundur atau bahkan sebentar lagi bisa tereliminasi apabila masyarakat Banten tidak mempertahankan. Jadi ketika kita bicara soal apakah 20 tahun Banten menjadi provinsi, kebudayaan kita ini semakin maju atau semakin mundur, kita nggak bisa jawab maju, tidak bisa bicara mundur. Kita harus lihat satu persatu. Nah, tapi ketika kita lihat identitas-identitas Banten sebagai sebuah budaya hari ini, sesungguhnya ada banyak upaya dari Provinsi Banten. Yang terakhir kita membuat perda pemajuan budaya di Provinsi Banten, namun kemudian perda itu mangkrak sampai hari ini belum diparipurnakan karena begitu banyak tantangannya. Ada kesadaran yang belum terdiseminasi kepada semua orang bahwa budaya ini penting. Ketika kita bicara soal maju atau mundur, kita harus bicara tentang apakah penting memajukan budaya. Budaya sebagai prioritas. Ya, ya betul. Apakah penting kita mempertahankan budaya? Apakah penting kita memajukan budaya? Ketika ini bisa dijawab sebagai sesuatu hal yang penting, maka kemudian kita harus bekerja untuk memajukan budaya Banten, untuk mempertahankan identitas Banten, untuk kemudian bekerja agar budaya Banten ini tidak tereliminasi, tidak hilang, digantikan dengan budaya-budaya luar yang baru. Kalau saya yang ditanya, jawabannya penting dan harus. Karena kebudayaan-kebudayaan ini kemudian menjadi semacam seperti benteng agar kita memiliki jati diri yang tepat. Karena kalau kita tidak memiliki benteng dan tidak memiliki jati diri yang tepat, hidup di arus globalisasi ini, maka kemudian nanti kita tidak lagi bicara soal saya orang Banten, saya punya identitas Banten, karena lama-lama akan tergantikan. Budaya itu salah satunya adalah bahasa. Oke. Hari ini jangankan bahasa Banten, bahasa Indonesia saja memiliki satu tantangan yang besar. Bahasa daerah sebagai bahasa ibu sulit untuk kita pertahankan, karena sekarang sudah mulai sedikit orang yang berbicara bahasa ibu, bahasa daerah di rumahnya. Bahkan bahasa-bahasa Indonesia saja hari ini sudah mulai tercampuri oleh bahasa-bahasa asing. Bahasa-bahasa Inggris misalnya. Itu tidak jelek, itu tidak buruk. Tapi manakala kita tidak mempertahankan, mewarisi bahasa ibu sebagai sebuah bagian daripada budaya, kan salah satu budaya itu salah satunya adalah bahasa. Nanti kita punya anak cucu yang tidak lagi mengenal bahwa Banten itu punya bahasa Jawa Serang, Banten itu punya bahasa Sunda, Banten itu punya bahasa Betawi, dan bahasa-bahasa yang lainnya yang diakui sebagai bahasa, sebagai identitas budaya Banten. Kalau itu juga tidak dipelajari di sekolah, kemudian itu akan benar-benar hilang. Jadi dari sisi bahasa, kalau tadi pertanyaannya 20 tahun maju atau mundur, saya melihat ini salah satu hal yang bisa jadi mundur. Mundur ya. Saya agak khawatir manakala hari ini kita hidup tantangan terbesar dari pemajuan budaya itu adalah globalisasi. Globalisasi itu ditandai dengan dua hal. Cross border, yang kedua adalah borderless. Cross border apa? Hari ini orang sudah lintas batas. Kalau dulu kita, Banten ini ada orang Jawa, ada orang Sunda Priangan, ada orang Batak, ada orang Padang, ada orang Makassar masuk ke Banten. Ini bentuk daripada urbanisasi atau kulturisasi budaya. Ada orang masuk, dan bahkan orang Banten ada di mana-mana. Ini kemudian sebagai sebuah tantangan. Itu dulu. Tantangannya sekarang bahkan orang Korea, orang Tiongkok masuk ke Banten. Kenapa? Karena ada revolusi elektronik. Orang bisa dengan mudah masuk ke Banten. Ada pesawat. Orang sekarang bisa menikah dengan orang mana saja.
Kalau dulu tantangan kita orang Banten harus nikah dengan orang Banten, misalnya itu sebagai sebuah tantangan. Sekarang orang sudah bisa nikah dengan orang mana saja. Yang kemudian Banten lama-lama dari sisi tantangan budaya bahasa saja sudah mulai terkikis. Iya. Nah, kalau kita merasa penting mempertahankan bahasa ibu, maka harus ada langkah dan strategi untuk bisa mewarisi bahasa itu, mendesiminasikan, membudayakan agar orang tidak kehilangan bahasa ibu. Jadi kalau pertanyaan tadi sekali lagi apakah mengalami kemunduran atau kemajuan, untuk dari sisi bahasa ini ada mundur karena kita tidak mampu untuk menahan arus globalisasi yang borderless dan cross border tadi untuk bisa mempertahankan bahasa. Dan bahasa bukan satu-satunya budaya. Tapi kita lihat dari sisi budaya saja, kalau pertanyaan maju atau mundur, rasanya mundur. Ya, adakah sudah upaya-upaya nyata dari pemerintah untuk bisa mempertahankan bahasa? Ada upayanya. Apakah besar? Rasanya masih kecil. Yang ini kemudian harus ditingkatkan. Iya. Karena kalau kita ngelihat bagaimana Jawa Barat begitu konsennya terhadap persoalan kebudayaan dulu kan, sampai hari ini pun kita datang ke sana itu begitu kuat terasa kan. Nah, itu yang kemudian saya kira ketika Banten lepas dari Jawa Barat itu yang terasa mundur atau tidaknya. Sekarang kalau upaya yang sederhana saja, pemerintah tidak bisa melakukan banyak hal. Tapi paling tidak pemerintah itu membuat stimulasi, trigger, pemicu misalnya. Kalau kita datang ke Lampung, mereka itu ada budaya, setiap mau rapat ada tabi pun, gitu kan. Lalu kemudian para peserta rapat bilang iya pun, gitu. Kata mereka, mengapa ini dibudayakan di setiap rapat? Tabi pun itu adalah kalimat seperti minta izin bicara. Lalu setelah itu hadirin atau audiens bilang silahkanlah kira-kira. Tabi pun, ya pun misalnya. Nah dengan seperti itu tergambar jelas bahwa ini punya identitas, ada semangat. Nah tapi tidak selesai di pembiasaan itu, harus diajarkan juga di sekolah-sekolah untuk bahasa-bahasa yang lain. Kalau di Jawa Barat ada sampurasun sebelum rapat, lalu orang dibalas dengan rampes gitu misalnya. Ini juga upaya pemerintah untuk ngingetin. Bahkan kalau di Jawa Barat ada Rabu Sunda. Ya, rasanya itu juga nggak salah kalau bisa kita ikuti. Biar apa? Biar identitas Banten tetap terjaga. Lalu kan ada pertanyaan, apa sih pentingnya menjaga identitas itu? Apa sih yang kayak gitu? Kita kan hidup di zaman modern hari ini. Kita mesti bahasa Mandarin, kita bahasa Inggris, kita bersaing bukan lagi dengan orang Jawa, bukan lagi dengan orang Padang, kita bersaing dengan internasional. Ya kalau kita nggak punya identitas, nanti orang akan bicara Banten itu, bilang Banten itu nggak sedalam maknanya seperti sejarahnya gitu loh. Jadi lalu pertanyaan lagi, apa sih mempertahankan kedalaman dan sekuat apa makna menjadi orang Banten gitu kan? Oh saya rasa dalam dan kuat. Kenapa? Banten ini memiliki kearifan masa lalu yang cukup besar, yang kemudian kalau kita mengingatnya, kalau kita mempertahankannya, kalau kita mempelajarinya, ini akan bisa menjadi pelajaran buat generasi Bantennya akan datang. Gitu. Banten ini sangat kuat. Nah itu bicara dari sisi filosofis. Bicara dari kan yang budaya itu adalah sebuah kekayaan. Iya. Ya, orang bilang budaya adalah sebuah kekayaan. Apakah budaya juga bisa memberikan masyarakatnya uang dalam tanda kutip? Apakah dengan mempertahankan budaya bisa mensejahterakan masyarakat? Jawabannya, keyakinan saya, bisa. Bisa sekali. Bali memiliki keunikan dan kekuatan dari sisi mempertahankan budaya. Bahkan budaya membakar jenazah saja bisa menghasilkan uang. Banyak orang yang ingin tahu bagaimana caranya orang Bali memperlakukan jenazah di akhir kehidupan seseorang. Ngaben itu menjadi destinasi wisata. Lalu orang datang ke Bali melihat tari menjadi satu impresi di dalam dirinya. Lalu orang datang berbudaya gitu kan. Bahwa budaya kemudian bisa menghasilkan uang? Iya, bisa. Nah, kita punya destinasi wisata yang erat kaitannya dengan budaya. Baduy. Lalu ada orang bilang kita punya makam-makam syekh dan kiai, orang banyak datang ke situ. Tapi boleh nggak saya membandingkan? Tapi para pemirsa Banten Story
jangan tersinggung nih. Saya ingin objektif membandingkan. Waktu kita sekolah di SMA mau study tour, kita mau study tour nih ya, Kang. Pada waktu mau study tour kita disuruh nabung sama wali kelas. Lalu impian tujuan anak-anak SMA di Banten itu mau ke Bali. Mau kemana? Ya lihat tarian, lihat pantai, lihat budaya Bali. Pengen ke Jogja, pengen kemana? Pengen ke Prambanan, pengen ke Borobudur. Destinasinya ini warisan budaya kan, warisan kebudayaan masa lalu daerah itu. Mau ke Bandung, ke Bandung paling nggak lihat Gunung Tangkuban Perahu. Terus bukan hanya itu, dia ingin kuliner. Makan masakan Bandung. Makanan juga bagian daripada warisan budaya. Artinya daerah itu memiliki magnet untuk menarik orang datang. Kita mau menghabiskan uang ke Bandung, ke Jogja, ke Bali, nabung mau dihabiskan. Oke. Apakah banyak anak-anak sekolah di daerah di luar sana yang ketika bicara soal study tour setelah lulusan sekolah atau liburan sekolah itu berpikir, saya mau ke Banten. Setahu saya, berdasarkan survei kecil saya, orang mau ke Banten itu bukan orang-orang yang mau study tour. Maaf ini mah. Pegawai ingin naik pangkat. Pengangguran ingin lulus tes PNS atau pengen kerja. Perawan atau bujang yang pengen dapat jodoh datang ke Banten. Klinik banget tuh ya. Iya kan? Mistis. Spiritualistis. Sorry, bukan mistis pemirsa. Spiritualistis. Artinya destinasi wisata kita itu menarik orang-orang yang lagi punya masalah. Tapi sebenarnya kan itu peluang. Ya peluang. Tapi ingin datang ke Banten, Batu Quran, Cikaduen untuk bermunajat agar dapat pekerjaan, dapat jodoh, naik pangkat. Kira-kira seperti itu. Coba cek. Restoran-restoran besar di Banten, di mana yang banyak bus atau bis parkir untuk kuliner. Sama kayak di Jogja ada restoran bis baris, di Bali ada restoran bis baris, ada di Bandung ada restoran bis baris. Jarang. Restoran mana yang banyak bis orang-orang dari luar yang lagi ziarah makan di restoran? Setahu saya, coba cek bis-bis yang parkir itu masuk ke dalamnya. Iya. Apa isinya? Rantang, lontong, bacang yang mereka bawa sendiri dari rumahnya. Coba cek. Iya. Saya rasa seperti itu. Bahkan wisata dan budaya Banten ini saja tidak mampu menarik orang yang ingin menghabiskan uang. Wisata di Banten ini terkenal di luar. Kenapa? Karena ada banyak wisata spiritualitas yang orang datang ke Banten, mereka ingin berdoa di situ dan ingin dikabulkan. Salah nggak destinasi wisata itu? Enggak, sama sekali enggak. Itu justru magnet. Bayangkan, hanya motif orang berwisata di Banten itu dengan motif yang berbeda. Dengan orang mau ke Bali, orang mau ke Jawa Barat, orang mau ke Jogja. Beda. Kalau ini mah orang nabung mau ngabisin duit, ini mah orang yang lagi punya hajat, lagi punya masalah tanda kutip datang ke sini ingin doanya dikabulkan. Udah gitu bawa rangsum sendiri, bawa bekal sendiri dari rumah, ada rantang, ada bacang gitu kan, yang tidak memiliki dampak kuliner di kita. Ini tantangan budaya di Banten. Kalau kita mau menjawab pertanyaan, apakah budaya mampu memberikan makan orang Banten? Bisa, tapi kan kecil tadi itu. Bagaimana orang berkontribusi secara pendapatan daerah di wisata-wisata ziarah itu kan kecil. Kalau kita bicara soal itu. Tapi kalau bicara bahwa itu adalah diakui sebagai tempat-tempat untuk bermunajat bagi sebagian orang yang percaya sebagai tempat keramat, saya tidak bicara itu gitu. Tapi ini tantangan buat kita para pegiat, para aktivis budaya yang kemudian melihat tantangan Banten dari sisi budaya yang berkaitan dengan wisata ini kok beda ya sama Bali ya. Kok beda ya sama Jogja ya, kok beda sama Jawa Barat. Ini tantangan buat kita. Ketika kita bicara 20 tahun, bagaimana kita mengembangkan kebudayaan Banten memiliki kontribusi terhadap daerah, ini tantangan. Oke. Ya kan? Oke, menarik ya. Sebuah pandangan dari Kang Pitron memandang sebuah kebudayaan bagaimana 20 tahun setelah berpisah menjadi provinsi yang mandiri, maju atau mundur ya, seperti itu. Tapi mungkin ya bagaimana menarik ya, daerah kita itu menarik dari berbagai sudut pandang, itu sangat menarik sekali. Nah ini mungkin agak spesifik lagi nih Kang, pertanyaannya. Berbicara tentang Komisi 5, bicara tentang pendidikan dan kebudayaan. Kemudian ada program kerja enggak yang kemudian secara spesifik itu mengangkat tentang kebudayaan? Ya, ayo kita advokasi ini.
Dulu budayaan itu masuk ke Dinas Pariwisata. Ya. Sekarang kebudayaan nomenklaturnya masuk ke Dinas Pendidikan. Jadi ada cara pandang pemerintah yang melihat bahwa budaya ini cukup diajarkan saja. Ya kan? Kalau masuk ke Dindik berarti kan budaya masuk ke pendidikan kan? Kalau dulu kebudayaan masuk ke pariwisata. Ini soal mindset. Kalau saya lebih setuju bahwa kebudayaan itu masuk ke pariwisata sebenarnya. Kenapa? Karena kebudayaan ini harus dimajukan. Kebudayaan ini harus didisplay. Kalau kebudayaan ini sebagai sesuatu hal yang mau kita tunjukkan kepada orang lain, maka kita akan berbenah. Kenapa orang mau lebaran, rumahnya dicat, dipel, ya kan, yang rusak-rusak diperbaiki karena akan ada tamu datang. Tapi kalau pendidikan itu diajarkan, kita akan mengajarkan yang dulu-dulu. Yang dulu-dulu artinya mau rumah roboh, ini kenapa rumah roboh? Ini rumah nggak pernah dipakai. Di sini ada hantunya. Cukup diceritakan orang jadi tahu gitu loh. Tadi nggak perlu dibenahi. Tapi kalau dinas kebudayaan itu adanya di pariwisata, kita sedang seperti, destinasi wisata budaya kita ini menarik loh dari sisi sejarah, tapi tempatnya kok jelek gitu loh. Yuk kita benahi supaya mau ada orang datang. Ini soal mindset. Tapi kalau budaya untuk diajarkan, mau ambruk, mau jadi sejarah, Banten lama itu dulu punya istana, sekarang udah dibom dan sekarang rata dengan tanah, Surosowan. Nggak usah dirapihin, banyak pedagang kaki lima misalnya. Kayak gitu saja udah cukup. Yang penting guru bisa mengajarkan bahwa di Banten lama itu dulu ada istana loh gitu loh. Dulu ada orang besar di Banten ini, Sultan Agung Tirtayasa dan Hasanuddin loh. Cukup kayak gitu aja udah cukup. Kenapa? Karena diajarkan. Bahkan sampai dia sekarang tinggal puing-puing saja, asal ada foto atau lukisan dulunya pernah jaya, cukup diajarkan. Tapi kalau mindset kebudayaan itu akan didisplay, akan dipertontonkan, akan diperlihatkan kepada orang, seperti halnya mau lebaran, rumah kita lagi jelek, catnya udah lapuk, pasti kita cat. Kenapa? Mau ada tamu kan, mau ada pengunjung, mau ada wisatawan. Nah, dari mindset saja kalau saya lihat rasanya perlu sama-sama kita perjuangkan. DPRD bisa mendorong ini untuk ada perubahan nomenklatur, karena itu satu tantangan. Yang saya sebut tadi di awal bahwa Komisi 5 sudah menginisiasi lahirnya Perda Kebudayaan agar kita semua sadar bahwa budaya ini penting. Gagal. Perda itu sampai hari ini belum diparipurnakan. Tapi akan kembali di... Ayo sama-sama kita suarakan, karena ada pihak-pihak yang tidak setuju ini menjadi perda. Karena dianggap akan membebani pemerintah Provinsi Banten dari sisi anggaran. Dan memang Provinsi Banten harus keluar anggaran untuk pelestarian budaya dan pemajuan budaya kalau menurut saya. Sesuatu hal yang penting. Para pegiat kayak Akang budaya, teman-teman semua di Banten Story ini, ayo kita bantu. Karena kalau budaya tidak punya karakter, ini nggak menarik. Saya kasih contoh. Di Bali itu ada patung GWK. Baru diresmikan kemarin oleh Ibu Megawati, tapi ketika Jokowi sudah jadi presiden. Garuda Wisnu Kencana itu kan punya nilai sejarah tinggi dari sisi nama. Lalu pemerintah Provinsi Bali membuatnya sebagai sebuah patung. Berapa puluh tahun yang lalu, mungkin belasan tahun yang lalu, Bali membangun patung itu. Garuda Wisnu Kencana dibangun. Tapi pada saat itu baru dibangun tiang agak tinggi, patungnya juga belum selesai, mungkin ada separuh belum ada kepalanya gitu. Lalu pemerintah Provinsi Bali bilang begini, ini GWK akan jadi patung tertinggi di dunia, mengalahkan patung Liberty. Nanti akan begini, akan begini, akan begini. Itu komplek GWK belum jadi Pak, belasan tahun Pak. Tapi sejak dideklirkan bahwa dia akan menjadi patung tertinggi di dunia, orang sudah penasaran pengen lihat. Kayak apa sih? Dan mangkrak waktu itu Pak. Tapi sekarang sudah selesai. Itu orang masuk bayar tiket Pak. Orang foto-foto di situ, ngeliat tari di situ. Bahkan hanya dari sisi ceritanya. Betapa budaya dari story-nya saja itu sudah mampu untuk bisa menarik orang untuk tahu. Karena sifat dasar manusia itu ingin tahu. Dan dia ingin mendapat informasi yang baru. Nah, ketika Bali bilang ini akan menjadi patung tertinggi di dunia, maka kemudian orang tertarik untuk datang ke situ. Artinya Bali punya visi budaya yang hebat. Ya kan? Itu dari Garuda Wisnu Kencana. Sekarang udah jadi Pak.
Tapi dia bisa membangun patung itu dari sejak dia ngomong bahwa ini akan jadi patung tertinggi, sehingga penyelesaian Garuda Wisnu Kencana itu nggak perlu pakai anggaran modal dulu kan, baru di peletakan story-nya saja orang udah datang, uang pendapatannya ditabung lah kira-kira, lama-lama bisa menyelesaikan dan betul menjadi patung tertinggi di dunia, patung Garuda Wisnu Kencana itu di Bali. Oke, saya kira menarik nih, persoalan anggaran ya, persoalan anggaran Banten. Kenapa? Dewan kan punya hak atau punya kekuatan yang kemudian harus mendorong itu. Ya, Banten hari ini punya 14 triliun meskipun ada 4 sekian triliunnya itu untuk infrastruktur dan sedang berhutang ke PT SMI. Akan tetapi sebelum ada Covid, Banten ini APBD-nya hampir 14 triliun, artinya besar sekali. Akan tetapi Banten punya hampir 12 juta penduduk, 8 kabupaten, sekitar 1.551 desa kelurahan, bebannya tentu cukup besar. Sebagai sebuah provinsi baru, infrastruktur perlu dibangun. Artinya anggaran APBD kita itu kayak cewek pakai sarung, ditarik ke atas bawah kebuka, ditarik ke bawah atas yang kebuka, artinya nggak cukup. Artinya orang masih menganggap bahwa budaya, membangun budaya, pemajuan budaya ini belum sebagai sebuah prioritas. Kenapa? Karena masih ada prioritas infrastruktur kira-kira. Tapi jangan terjebak kepada soal biaya. Tadi saya contohkan Garuda Wisnu Kencana. Iya. Yang paling penting adalah aktivis budaya, kebudayaan, anggota DPRD, pemerintah itu punya mindset bahwa memajukan budaya itu penting. Dan memajukan budaya itu sama artinya mampu memberikan kehidupan lahir dan batin kepada warganya. Ini penting. Ketika kita memajukan budaya, daerah itu akan menarik. Makanya saya tadi ketika sebelum podcast ini saya melihat bahwa Banten Story itu visinya hebat. Kenapa hebat? Yang diperlukan oleh Provinsi Banten untuk memajukan budaya dan wisata di Banten itu adalah story branding. Jadi Banten Story. Saya berharap Banten Story ini bisa menjadi bagian daripada story branding. Kalau Bali tadi bilang patung Garuda Wisnu Kencana ini akan menjadi patung tertinggi di dunia, yang mampu membuat itu tersebar kemana-mana kan story branding. Raja Ampat yang paling kuat, kenapa Raja Ampat kemudian didatangi oleh orang dari seluruh dunia? Karena ada seorang wartawan yang sedang bertualang di situ, lalu dia melihat alam di Raja Ampat, lalu dia menulis. Ini yang saya sebut sebagai story branding. Lalu dia menulis. Karena dia seorang wartawan, dimuat di beberapa situs di luar negeri. Tulisan dia sederhana, Kang. Kalimatnya begini, ternyata surga dunia itu benar-benar ada. Dan di dalamnya diceritakan dan foto-foto Raja Ampat. Sehingga orang tertarik ingin tahu Raja Ampat itu seperti apa. Dari sebuah artikel yang ditulis oleh seorang wartawan dengan judul, ternyata surga dunia itu benar-benar ada. Dan dia bilang surga dunia itu adalah Raja Ampat. Nah, jadi jangan terjebak pada anggaran. Kalau hari ini pemerintah semua sadar untuk merintis, memajukan budaya Banten untuk didisplay, bukan hanya diajarkan penting, diwariskan penting, tapi didisplay, distorikan, dibrandingkan. Semoga Banten Story ini bisa menjadi jembatan untuk bisa menjadi aktivis yang bergerak di bidang story branding, menceritakan kebaikan dan keindahan serta kecantikan budaya Banten. Maka akan ada orang yang ingin tahu, ingin datang. Satu lagi, ini masih datang dari Bali. Ini Gede Agung Sukowati. Dia anak raja. Dia berpikir bahwa Bali ini nggak punya sumber daya alam, nggak ada tambang. Nggak kayak Banten. Banten punya banyak, ada emas Banten ini. Bali nggak kayak gitu. Jauh puluhan tahun yang lalu, Gede Agung Sukowati berpikir bagaimana budaya bisa menghidupi masyarakatnya. Lalu dia undang banyak pelukis-pelukis dari luar negeri. Dia ajarin orang-orang di situ melukis dan menari. Anak-anak di situ bisa melukis dan menari. Budaya terbangun di situ. Dan akhirnya hari ini melukis, menari menjadi khas kebudayaan di Bali dan menjadi destinasi wisata. Kebudayaan adalah olahraga dan olah rasa dari manusia yang mencoba menghadapi tantangan zaman dan alam. Itu kata Ki Hajar Dewantara terkait dengan kebudayaan. Kita harusnya sadar bahwa budaya adalah olah rasa dan olahraga. Bagaimana cara manusia menghadapi zaman dan alam.
Itu harus kita terapkan di sini. Jangan terjebak di uang. Tapi kemudian pemerintah harus aware menganggarkan, memicu, menstimulus. Saya setuju. Ya, itu. Awalnya dari Perda. Ayo sosialisasikan Perda pemajuan budaya dan pelestarian budaya daerah yang hari ini masih mangkrak. Oke, Kang, semakin menarik nih bicara tentang kebudayaan. Saya kira ketika kita dibandingkan dengan tadi daerah-daerah yang tadi disebutkan oleh Kang Fitron, ada hal yang menjadi kelebihan dari mereka itu dimiliki bersama. Ya. Bagaimana kebudayaan itu tidak hanya dimiliki oleh pelaku budaya saja, tapi dimiliki oleh pemerintahnya, dimiliki oleh masyarakatnya. Saya kira itu tidak terlepas dari kontrol, tidak terlepas dari evaluasi. Bagaimana juga ya Kang Fitron sebagai di DPR juga mempunyai sebuah kewenangan yang bagaimana pemerintah Provinsi Banten itu harus dan memang menjadi sesuatu yang penting kebudayaan. Setelah ya kita melihat ini bukan persoalan anggaran loh, tapi soal bagaimana kebersamaan kemudian visi memajukan kebudayaan itu menjadi sesuatu yang berharga. Iya. Sebenarnya pemerintah nggak harus ngeluarin duit, menggunakan kerangka kebijakan saja. Itu sudah bisa lebih dari cukup untuk bisa memicu, men-trigger agar terjadi semangat pelestarian dan pemajuan budaya. Misalnya, ada instruksi dari pemerintah untuk festival budaya. Dimulai dari tingkat paling bawah, kelurahan atau desa. Dengan tadi betul, kuncinya kebersamaan. Lalu itu level keberapanya. Level pertamanya bisa kayak Bandung itu kan bisa Rabu Sunda atau pakai baju Sunda dengan ngomong Sunda. Kan kita bisa kayak gitu. Hari apa kita sepakati di orang berkantor, bekerja atau aktivitas mau di toko mau di apa dengan identitas budaya Banten gitu. Agar apa? Agar yang tadinya ngapain sih ini baju Sunda yang mana sih? Akhirnya belajar baju Banten. Akhirnya kita belajar ada berapa sih varian atau jenis baju adat Banten, kan nanti digali, diajarkan secara otomatis itu nanti kan diajarkan. Terjadi perdebatan, oh bukan begini baju Banten begini loh, bagaimana masyarakat Betawi, oh bagaimana masyarakat Tionghoa, kan ada masyarakat, buktinya ada kelenteng itu bagian daripada Banten. Akhirnya terjadi perdebatan, nanti akhirnya ada kesepakatan bahwa Banten bukan hanya Sunda, bahwa Banten bukan hanya Jaseng, bahwa Banten itu bisa Betawi, bisa Chinese, yang akhirnya nanti disepakati. Kalau di Banten tuh ada Chinese di Cina Benteng misalnya kan. Ini kan harus ada dulu pencetusannya dulu gitu loh. Saya rasa Banten provinsi bisa mulai dan ini harus segera dimulai. Tapi harus ada yang kata Ali Sariati itu disebut kalau kita tunggu pemerintah yang dipikirin banyak. Kayaknya kita harus jadi kreatif minority. Ada orang yang sedikit tapi kreatif. Yuk kita mulai menulis tentang bagaimana pemajuan budaya Banten, memberikan usulan, baik itu kepada DPRD maupun gubernur, baik itu bupati atau wali kota, yang ideal melakukan pemajuan itu seperti apa. Kalau hari ini ada yang lebih simpel, kita buat liputan terkait dengan itu, podcast seperti ini bagus, lalu kalau tidak kita bikin liputan-liputan, yang kemudian itu akan menjadi gerakan penyadaran orang yang tadinya nggak tahu. Dewan, bupati, wali kota ataupun gubernur bisa jadi bukan tidak mau memajukan kebudayaan. Contoh saya bisa jadi bukan nggak mau atau nggak peduli dengan pemajuan budaya. Bisa jadi saya nggak paham. Saya diundang hari ini oleh Banten Story, akhirnya saya merasa iya juga ya. Di tengah kesibukan saya di isu-isu yang lain gitu kan. Nah oleh sebab itu maka butuh ada creative minority. Harus dimulai dari community based organization. Tapi memang harus diakui Kang bahwa memang Banten selama ini Banten memang diuntungkan dari komunitas-komunitas yang hidup. Saya kira itu. Nah, tugas berikutnya pemerintah membina komunitas itu. Harusnya. Kalau pemerintah nggak paham, kalau pemerintah nggak punya informasi dan kemampuan yang cukup untuk memajukan budaya, kenapa tidak menggali dari komunitas-komunitas itu dan komunitas itu dijadikan sebagai pemangku kebijakan, sebagai stakeholders untuk yuk beri masukan kami untuk memajukan. Nah yang kita harus tanya adalah apakah pernah forum itu dibuat oleh yang berkepentingan. Nah komunitas-komunitas inilah yang harus menyadarkan, mendorong. Saya rasa komunitas-komunitas ini harus dihidupkan dan dirangkul oleh pemerintah. Saya kira komunitas kalau untuk menyadarkan mungkin terlalu berat. Tapi kalau komunitas itu memang berjalan, saya kira sudah berjalan. Banyak dari kawan-kawan Tangerang, saya bilang tadi kebudayaan atau komunitas yang hidup yang
menghidupi kebudayaan itu dari ujung Tangerang sampai Pandeglang, Lebak, itu semua 4 kota kabupaten di Banten itu sudah melakukan itu. Ya. Cuman hanya dengan ruang lingkup komunitas yang kecil. Ya, saya rasa Dewan Kesenian atau Dewan Kebudayaan Banten ini penting untuk dijadikan wadah dan naungan. Dan saya harus ingatkan pada aktivis-aktivis budaya, kita itu punya kanal. Kanal itu apa? Saluran. Kalau kita sedang bicara soal bagaimana kita memberikan masukan pemerintah terhadap kemajuan budaya atau seni atau apapun itu, fokus di situ. Tapi kalau Anda mau menyuarakan terkait dengan politik, bisa masuk partai politik. Jangan dicampurkan juga nanti gerakan kebudayaan dan gerakan politik dalam satu kanal. Seseorang bisa melakukan sekaligus kebudayaan dan politik. Tapi kemudian kalau ada konflik of interest, kita lagi bicara soal pemajuan budaya, substansi dari perjuangan budayanya jadi hilang, aspek politiknya menjadi lebih maju. Yang itu kemudian nanti akan sulit diterima oleh pemangku kebijakan, oleh pemerintah yang ada kalau para aktivis berpolitik dalam tanda kutip gitu loh, secara praktis. Oke. Jadi itu mungkin evaluasi saya selama ini terhadap gerakan kebudayaan yang mencampur adukan antara budayaan dan politik. Ya. Gak terasa Kang, ini ya asik sekali. asik obrolan kita Saya hari juga ini. nggak merasa bahwa waktu udah. Iya, jadi berbicara tentang kebudayaan seharusnya 1 hari itu nggak cukup kita. Ya, 7 hari 7 malam. 7 malam juga kayaknya masih nambah lagi nih. Makanya kan ada kongres kebudayaan ya, semoga pandemik cepat berlalu. Terus kemudian kita masih kembali berkegiatan. Closing statement deh. Ya. Dari Kang Pitron nih. Bagaimana kebudayaan ini? Arnold Toynbee bilang bahwa jangan pernah menjadi bangsa yang punah karena kita terasing. Jangan mau terasing karena kita kehilangan identitas. Krisis identitas itu yang akhirnya menjadikan kita tidak memiliki karakter. Jadi pertahankan budaya sebagai sebuah identitas sehingga kita memiliki karakter. Dan itu menjadi benteng dalam kehidupan kita. Terima kasih. Oke. Baik pemirsa Banten Story, perbincangan yang sangat menarik. Bagaimana pertemuan kali ini kita mengangkat tema tentang kebudayaan. Kita akan bertemu lagi di tema-tema selanjutnya yang akan lebih menarik lagi. Saya Dede Majid sebagai pembawa acara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.